Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Medira Rahel Trisyahrani. Saya akan menjelaskan tentang PowerPoint interaktif dari materi harmoni dalam ekosistem. Di sini saya mengambil salah satu topiknya yang berjudul memakan dan dimakan. Sekarang kita coba untuk mempresentasikan terkait PowerPoint interaktif tersebut. Mari kita simak baik-baik ya. Nah, baik. Sekarang saya ingin mempresentasikan ini ya. Jadi di sini saya sudah membuat PowerPoint yaitu ekosistem siapa makan siapa. Mari kita mulai start. Nah, makhluk hidup memerlukan makanan agar tetap hidup. Tanpa makanan, makhluk hidup tidak dapat beraktivitas. Lalu, bagaimana hewan dan tumbuhan mendapatkan sumber energinya? Mari kita simak baik-baik. Nah, pertama-tama, apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup dan benda-benda yang tak hidup yang saling berinteraksi di suatu area. Nah, ada contoh ekosistem yaitu ada tiga. Yang pertama ekosistem hutan, yang kedua ekosistem laut, dan yang terakhir adalah ekosistem sawah. Nah, di sini ada ekosistem hutan. Itu ada banyak hewan-hewan buas di ekosistem hutan. Sedangkan di ekosistem laut itu seperti terumbu karang, terus ikan-ikan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada ekosistem sawah yaitu seperti tumbuhan, ada juga rumput dan lain-lain. Nah, di sini ada komponen dari ekosistem itu sendiri. Nah, yang pertama ada komponen biotik dan juga yang kedua komponen abiotik. Komponen biotik itu seperti tumbuhan, manusia, dan hewan. Biotik itu yang hidup. Sedangkan abiotik itu seperti matahari, air, dan juga tanah. Mari kita klik yang tumbuhan. Apa sih komponen biotik tumbuhan itu? Nah, pada ekosistem, tumbuhan memiliki peran sebagai produsen atau penghasil makanan. Nah, kalau manusia itu apa? Manusia itu berperan sebagai konsumen pada ekosistem. Nah, kalau hewan itu sama seperti manusia. Hewan memiliki peranan yang sama yaitu sebagai konsumen. Nah, kalau untuk komponen abiotiknya itu di sini ada sinar matahari. Matahari ini memiliki peran untuk memberikan sinar agar produsen dapat melakukan fotosintesis. Lalu air. Air itu memiliki peranan penting karena dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Dan yang terakhir ada tanah. Tanah ini berperan sebagai penyedia unsur-unsur penting bagi tumbuhan. Nah, rantai makanan itu apa sih? Rantai makanan itu perjalanan dari energi. Nah, rantai makanan itu peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dan memiliki urutan tertentu. Urutannya seperti apa? Misal, pertama rumput, kambing, singa, dan pengurai. Kambing itu makan rumput, singa memakan kambing, dan pengurai itu. Nah, di sini ada penjelasannya. Rumput itu merupakan produsen yang menghasilkan makanannya sendiri untuk dikonsumsi oleh konsumen. Nah, contohnya itu seperti tumbuhan.
Lalu pada rantai makanan, kambing ini berperan sebagai konsumen dengan memakan rumput. Nah, kambing itu konsumen satu. Dan juga singa itu sebagai konsumen kambing. Jadi konsumen tahap 2. Lalu setelah singa mati, bangkainya itu akan diuraikan agar menjadi zat hara tanah. Zat hara ini kemudian akan diserap kembali tumbuhan dan akan mengulang rantai makanan. Jaring-jaring makanan terbentuk akibat adanya beberapa rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih di dalamnya. Di sini ada eh, proses terbentuknya dari jaring-jaring makanan. Kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada pohon, padi, terus ada juga ayam, ada ulat, belalang, tikus, katak, ular, burung, elang. Nah, di sini padi, ulat, lalu ke katak, ke burung elang, terus padi juga ke belalang, belalang ke burung elang, padi juga bisa ke tikus, tikus lalu ke ular, dan ular ke burung elang. Seperti itu. Next. Nah, setelah hasil pemaparan tadi, ada games yaitu makan atau dimakan. Kita mulai. Yang pertama ada ekosistem hutan, ekosistem laut, dan juga ekosistem sawah. Kita mulai dari ekosistem hutan terlebih dahulu. Sini ada pertanyaan, manakah hewan predator di hutan? Apakah singa atau rusa? Coba kita klik dari yang A, singa. Apakah betul? Jawabannya adalah betul. Hewan predator di hutan yaitu singa. Lanjut, manakah hewan predator laut? Kira-kira hewan predator laut itu yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Coba kita yang ini. Jawabannya betul. Ekosistem hewan predator laut yaitu paus. Lalu yang terakhir nih, manakah produsen di sawah? Apakah kambing atau rumput? Coba kita jawab yang A. Wah, jawabannya salah. Berarti jawaban yang benar adalah rumput. Nah, seru kan? Jadi, apa yang terjadi sih jika ekosistem itu rusak? Nah, jika ekosistem rusak, polusi dapat menyebabkan tumbuhan yang sensitif mati keracunan. Begitu pula dengan penebangan hutan yang menyebabkan tumbuhan berkurang dan merusak rantai makanan. Jadi, jika ekosistem rusak itu, rantai makanan itu bisa rusak juga. Nah, di sini ada perbandingan dari ekosistem asri dan juga ekosistem yang rusak. Coba kita ke ekosistem yang asri. Nah, ekosistem asri ini memiliki lingkungan yang sehat, alami, dan juga terjaga kelestariannya. Dalam ekosistem asri, berbagai komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau faktor non-hidup seperti tanah, air, udara, dan juga iklim. Nah, kalau ekosistem rusak itu kondisi suatu ekosistem yang telah mengalami kerusakan atau degradasi di mana komponen-komponen biotik, komponen makhluk hidup dan juga abiotik yang unsur lingkungan seperti tanah, air, udara itu tidak lagi berfungsi dengan baik dan juga seimbang. Nah, tadi kita sudah bermain dan juga
Mari kita jaga kelestariannya. Nah, adanya peningkatan polusi, penebangan hutan secara terus-menerus tentunya akan dapat mengganggu rantai makanan dan juga merusak ekosistem. Oleh karena itu, mari kita jaga kelestariannya. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan PowerPoint interaktif dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.